Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Kristiawan dan rekan saya Lia Juwitasari. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu instrumen dan mekanisme keuangan syariah. Kami berfokus kepada pembahasan tentang mekanisme keuangan syariah berbasis sewa-menyewa. Definisi ijarah. Ijarah adalah memberikan suatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian yang telah disepakati bersama oleh orang yang menyewakan dan orang yang menerima, bahwa orang yang menerima barang itu harus memberikan imbalan sebagai bayaran atas penggunaan manfaat barang yang telah dipergunakan dengan beberapa syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Al-Quran dan Hadis. Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa atau kontrak. Ulama fikih memperbolehkan adanya akad ijarah, mutahiyah biti malik. Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita, ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Quran Surat Al-Qasas ayat 26. Ahmad Abu Dawud An-Nasai meriwayatkan dari Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata, dahulu kita menyewakan tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami membayarnya dengan uang emas atau perak. Aspek syariah, musyawarah dan kesepakatan. Antara nasabah dengan bank sepakat mengadakan perjanjian khusus, yaitu bila masa sewa berakhir, maka nasabah akan membeli objek yang disewakan. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Akad perjanjian mencakup janji persetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Jaminan. Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank, serta juga untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas utang yang diterima dari bank. Dokumentasi. Dokumentasi adalah syarat transaksi pengikatan antara nasabah dengan bank yang dipergunakan sebagai bukti. Saksi. Persaksian merupakan alat bukti bagi hukum untuk memutuskan perkara. Saksi harus orang yang adil bijaksana, tidak cacat, tidak bisa bicara, atau bukan bisu, dan juga tidak cacat hukum. Wan prestasi. Wan prestasi diberlakukan bila nasabah melakukan cedera janji, yaitu tidak menepati kewajibannya terhadap bank dalam suatu perjanjian. Dalam hukum Islam, seorang diwajibkan untuk menghormati dan memenuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya, rukun ijarah mutahiyah bita malik. Yang pertama, penyewa atau mustajir. Yang kedua, pemilik manfaat atau mu'jir. Yang ketiga, objek sewa atau ma'jur. Yang keempat, harga sewa atau ujrah. Yang kelima, yaitu ijab qabul. Ketentuan objek ijarah. Yang pertama, objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
Yang ketiga, pemenuhan manfaat harus yang bersifat diperbolehkan. Yang keempat, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah. Yang kelima, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Untuk selanjutnya, penjelasan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lia Juitasari. Tujuannya yang pertama, memberikan fasilitas nasabah yang membutuhkan manfaat atas barang atau jasa dengan pembayaran tangguh. Yang kedua, objek sewa yaitu properti, alat transportasi, alat berat meliputi jasa, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan, dan lain-lain. Yang ketiga, spesifikasi objek sewa yaitu jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus diketahui jelas serta tercantum dalam akad. Objek sewa dapat berupa barang yang telah dimiliki bank atau barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah. Yang keempat, pemilik sewa yaitu bank wajib menyediakan barang sewa, menjamin pemenuhan kualitas dan kuantitas barang sewa, serta ketepatan waktu penyediaan barang sesuai kesepakatan. Yang kelima, penyewa atau nasabah yaitu nasabah dilarang menyewakan kembali barang yang disewakannya. Nasabah wajib menjaga keutuhan barang sewa. Nasabah tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang sewa yang terjadi, bukan karena pelanggaran perjanjian atau kelalaian nasabah. Yang keenam, sewa atau ujrah, yaitu nasabah membayar sewa sesuai dengan kesepakatan. Besarnya sewa harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Besarnya sewa dapat ditinjau sesuai dengan kesepakatan. Apabila periode nasabah kurang dari 1 tahun, maka sewa diakui sebagai pendapatan bank setiap pembayaran sewa. Dokumentasi yang pertama, surat persetujuan prinsip. Yang kedua, akad ijarah. Yang ketiga, perjanjian pengikatan jaminan. Yang keempat, surat permohonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.